Bab 29. Kalian salah. Setelah berkata demikian, Yumi pun pergi. Melihat bayangan tubuh Yumi yang pergi, wajah Fred tampak sangat kesal. Dasar wanita jalang, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Tuan Besar Qin menyuruhnya untuk memohon pada Yumi, namun akhirnya ia malah tidak bisa masuk ke dalam perusahaan grup Yanchen. Dia juga dipermalukan oleh Jerry, dipukuli oleh para satpam. Sudah susah payah ia menunggu Yumi, ia malah berkata bahwa tidak ada gunanya mencari dirinya. Sampai sekarang ini pertama kalinya Fred dipermalukan seperti ini. Ia bahkan memiliki keinginan untuk membunuhnya. Belum sampai kembali ke rumah, sebuah telepon pun datang, baru saja tersambung, ia langsung mendengar suara Tuan Besar Qin. Bagaimana, apa sudah beres? Maaf, kakek, aku membuat kakek kecewa, kata Fred terpaksa. Baru saja Fred selesai bicara, langsung terdengar suara sesuatu yang dilempar dari telepon seberang sana. Aku menyuruhmu untuk memohon padanya minta tolong pada keluarga Su, apakah kau itu sampah? Caranya sudah kuajarkan padamu, tapi tetap saja tidak bisa kau lakukan. Apa kau ingin aku mengunyahkan makananmu lalu baru kusuapkan padamu? Dasar bodoh, Tuan Besar Qin berteriak marah. Fred tampak sangat marah, dia benar-benar menderita hari ini, bahkan kakeknya pun juga menghinanya. Meskipun marah, tapi dia juga tidak berani meluapkannya. Bagaimanapun, seluruh keluarga Qin sekarang masih berada di tangan Tuan Besar Qin. Kakek, aku sudah melakukan apa yang kakek katakan, tapi Yumi si wanita jalang itu sama sekali tidak mau membantu, malah melemparkan semuanya pada Jerry. Katanya hadiah itu sama sekali bukan mas kawin dari keluarga Su, melainkan hadiah ucapan terima kasih terhadap si sampah itu. Mana mungkin? Kata Fred sambil menahan amarahnya. Pasti karena sikap sampah sepertimu ini tidak baik, makanya Yumi tidak mau melakukannya. Kalau hari ini kau masih tidak bisa membereskan Yumi, jangan kembali, teriak Tuan Besar Qin kesal. Baru saja menutup teleponnya, telepon di kantor Tuan Besar Qin berbunyi lagi, ia segera menerimanya, lalu ia pun mendengar sebuah suara yang dingin, Komisaris Qin, hari ini sudah merupakan batas terakhirnya, tapi kalian masih belum membayarkan seluruh pinjaman kalian. Kalau begitu, tunggu surat pengacara dari kami. Kepala Bang Niu, mohon. Orang di telepon itu sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk Tuan Besar Qin memberikan penjelasan, ia hanya memberitahunya, lalu mematikan teleponnya. Wajah Tuan Besar Qin tampak putih pucat, sampai saat ini, barulah ia menyadari, keluarga Qin benar-benar sudah tidak punya jalan lagi, waktu yang diberikan oleh bank sudah habis, tapi krisis yang mereka hadapi masih belum selesai. Siapkan mobil, teriaknya tiba-tiba. 20 menit kemudian sebuah mobil Audi A8 berhenti di depan pintu halaman rumah keluarga Qin. Tuan Besar Qin datang sendiri ke sana, hal itu membuat David dan Yuri panik, mereka mengira bahwa Tuan Besar Qin datang untuk mengusir mereka. Ayah, kenapa ayah datang kemari? Tanya David dengan canggung. Namun sedetik kemudian, reaksi Tuan Besar Qin, membuatnya benar-benar merasa dikasihi. David, selama bertahun-tahun ini, keluarga Qin benar-benar telah bersikap buruk terhadapmu. Besok, pergilah bekerja di grup Qin, posisi wakil GM selalu kupersiapkan untukmu. Mendengar perkataan itu, wajah David dan Yuri tampak sangat bersemangat. Ayah, apa benar yang ayah katakan? Ayah benar-benar menyuruh David kembali ke grup Qin. Yuri benar-benar sangat bersemangat. Tuan Besar Qin tampak sangat ramah, ia tersenyum dan berkata, tentu saja benar, kau sudah tua, untuk apa datang kemari dan membohongimu? Oh ya, rumah lama keluarga Qin ini, sudah terlalu tua, besok, kalian kembali saja ke rumah kediaman keluarga Qin yang sekarang, aku akan menyiapkan sebuah villa untuk kalian. David dan Yuri merasa seperti bermimpi, Tuan Besar Qin datang kemari sendiri, dan menyuruh David untuk menjadi wakil CEO perusahaan, bahkan menyuruh mereka tinggal di kediaman keluarga Qin. Kediaman keluarga Qin, selama puluhan tahun ini, adalah properti yang sengaja dikembangkan oleh keluarga Qin. Di dalam kediaman itu, ada belasan villa, selain keluarga David, seluruh anggota keluarga lainnya, tinggal di sana.
Sedangkan rumah lama keluarga Qin hanyalah rumah yang sudah lama sekali tidak ditinggali, sudah sangat tua dan berantakan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih. David dan Yuri segera berterima kasih. Mana Lexi dan Yumi? Tanya Tuan Besar Qin tiba-tiba. David menghela nafasnya dan berkata, sejak kami diusir dari keluarga besar, Lexi setiap hari pergi bekerja di luar, sekarang masih belum pulang, Yumi seharusnya sudah pulang kantor dan akan segera kembali. Tenang saja, besok suruh Lexi untuk kembali ke perusahaan, aku sudah menyediakan posisi untuknya. Tuan Besar Qin berkata sambil tersenyum, tiba-tiba ia pun melihat Happy yang diam-diam sedang memandanginya dari belakang tangga sambil ketakutan. Ia bertanya, anak manis ini, adalah putri Lexi ya? Happy, cepat panggil kakek buyut. Yuri segera melambaikan tangannya pada Happy. Sampai sekarang, Happy belum pernah melihat Tuan Besar Qin, ia bersandar di pelukan Yuri. Dengan takut ia berkata, kata Mama, tidak boleh bicara dengan orang yang tidak dikenal, aku tidak kenal dengannya. Mendengar perkataan Happy, David dan Yuri terkejut, karena takut membuat Tuan Besar Qin marah, Yuri segera memarahinya, dia adalah kakek buyut, bukan orang asing, cepat panggil. Happy tampak sangat sedih, tetap tidak berani memanggilnya. Yuri membentaknya, kalau kau tidak memanggil kakek buyut, aku akan mengurungmu di gudang sekarang. Ma, apa yang kau lakukan? Baru saja sampai di depan pintu, Lexi langsung mendengar ancaman Yuri pada Happy, seketika ia pun marah. Mama. Happy langsung berlari ke arah Lexi, lalu berkata, Mama, aku sangat penurut, tidak bicara dengan orang asing, tapi nenek masih saja ingin mengurungku di gudang. Lexi sepertinya tidak melihat Tuan Besar Qin, dengan tenang ia berkata, yang Happy lakukan itu benar, orang asing siapapun, jangan bicara dengannya. Lexi, apa yang sedang kau katakan? Dia adalah kakekmu, kenapa kau memanggilnya orang asing? Yuri seperti induk ayam yang sangat marah, ingin rasanya ia memukul Lexi sekarang juga. Lexi mengejeknya dan berkata, aku sudah diusir dari keluarga besar, mana ada kakek. Happy, ayo kita kembali ke kamar. Kata Lexi sambil membawa Happy hendak pergi, sejak awal sampai akhir, ia sama sekali tidak melihat ke arah Tuan Besar Qin. Tuan Besar Qin menahan amarah di dalam hatinya, tapi ia tetap tersenyum dan berkata, Lexi, kakek tahu kakek salah, hari ini aku datang, sengaja untuk meminta maaf pada kalian sekeluarga, kuharap kau dapat memaafkan kakek, besok, kembalilah ke perusahaan. Lexi yang baru saja hendak naik ke atas, tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, kedua matanya memerah, kesedihan di hatinya membuatnya ingin berteriak dan menangis keras. Di bibir ia mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke keluarga besar, tapi bagaimanapun ia sudah hidup lama di dalam keluarga itu, ia juga merasa sedikit tidak rela. Namun, Tuan Besar Qin terlalu keji. Mengingat kejadian saat dia berlutut di tengah hujan waktu itu, hati Lexi pun berubah dingin perlahan-lahan, ia tersenyum dingin dan berkata, keluarga Qin, sampai mati pun aku tidak akan pernah kembali lagi. Lalu, ia pun membawa Happy kembali ke kamarnya. Ayah, jangan marah, kita pasti akan membujuk Lexi, kata Yuri. Tuan Besar Qin tidak menampilkan kemarahannya, ia hanya menghela nafas panjang, bukan salahnya, salahku yang berharap terlalu tinggi, terlalu ketat, kalau tidak juga tidak akan berubah menjadi seperti hari ini, semua ini adalah salahku. Ayah, jangan bicara seperti itu, ayah adalah orang tua, dia adalah cucu ayah, sudah seharusnya dia menuruti perkataan ayah. David juga agak sedikit tidak tega. Tuan Besar Qin terus memasang wajah lemah dan memelas, sejak awal sampai akhir dia sama sekali tidak meminta agar Yumi membantunya memohon pada keluarga Su, ia terus membicarakan hal-hal biasa bersama Yuri dan David. Sampai hari gelap, barulah Yumi kembali. Yumi, kenapa kau baru saja kembali? Kata Yuri kesal. Tadi ia hendak menelepon Yumi, tapi dihentikan oleh Tuan Besar Qin. Kenapa kau datang kemari? Yumi tidak menjawab Yuri, dan malah bertanya pada Tuan Besar Qin. Melihat Yumi, Tuan Besar Qin pun bangkit berdiri, dengan mata merah ia berkata, Yumi,
kakek tahu kakek salah, selama ini, kakek telah berbuat tidak baik pada kalian sekeluarga. Hari ini kakek datang untuk meminta maaf pada kalian, kuharap kalian dapat memaafkan kakek. Kalau bukan karena Fred telah mencari dirinya di kantor tadi, mungkin Yumi akan terharu melihat akting Tuan Besar Qin. Melihat rupa Tuan Besar Qin yang hampir menangis itu, Yumi hanya merasa jijik. Ternyata memang benar kakek dan cucu kandungnya, cara yang digunakan sama persis. Tadi cucunya baru saja gagal, dan sekarang malah kakeknya yang datang kemari. Kalau kalian pergi akting, kalian berdua mungkin akan memenangkan piala Oscar. Yumi sama sekali tidak menutupi sarkasmenya. Yumi, apa yang kau katakan? Seketika Yuri pun marah. Bahkan David pun tidak tahan lagi, dengan marah ia berkata, kakekmu datang sendiri ke sini untuk meminta maaf, sebagai seorang cucu apa lagi yang kau inginkan darinya? Yumi tidak marah, dan malah bertanya pada kedua orang tuanya, kalau aku tidak salah tebak, seharusnya dia sudah mengatakan pada kalian, agar kita semua dapat kembali ke keluarga besar, dan telah menyiapkan posisi yang bagus untuk kita di perusahaan kan. Apa maksudmu? David merasa ada yang aneh. Ekspresi wajah Tuan Besar Qin pun tampak aneh, tapi ia tetap berpura-pura memohon, Yumi, kesalahpahamanmu terhadap kakek terlalu dalam. Sudahlah, aku juga bukan penonton, tidak perlu berakting, ada apa, langsung katakan saja, jangan berbelok-belok, aku juga tidak suka, kata Yumi kesal. Tuan Besar Qin tidak merasa malu, tetap memasang air matanya, Yumi, kalau kau tidak membantu keluarga Qin benar-benar akan hancur, anggap saja kakek yang memohon padamu, pergilah untuk meminta tolong pada keluarga Su, mohon agar mereka dapat melepaskan keluarga Qin, ya. Mendengar perkataan Tuan Besar Qin, David dan Yuri pun tercengang. Meskipun mereka ingin kembali ke keluarga besar, tapi mereka juga tidak bodoh. Mereka pun langsung menyadari, bagaimanapun sikap Tuan Besar Qin yang sekarang sangat berbeda dengan dia yang biasanya. Kalau sampai sekarang mereka masih belum mengerti, berarti mereka benar-benar bodoh. Lesi yang sedari tadi memperhatikan situasi di bawah pun akhirnya juga mengerti, mengapa Tuan Besar Qin datang kemari sendiri untuk meminta maaf. Ternyata dia ingin mendaur ulang sampah, semua ketulusannya tadi hanyalah kepalsuan saja. Yumi tertawa dingin, kalian benar-benar terlalu berharap padaku. Siapa itu keluarga Su, siapa pula aku? Apa kau merasa mereka akan menuruti perkataanku jika aku pergi menemui keluarga Su? Bukankah Komisaris Su memberimu banyak sekali mas kawin? Sekarang kau adalah menantu dari keluarga Su, kau memohon pada mereka, apa mereka tidak akan menurutimu? Tanya Tuan Besar Qin balik. Salah, kalian semua salah. Yumi meneteskan air mata, dengan menangis ia berkata, Komisaris Su sama sekali tidak punya anak laki-laki, mana mungkin dia bisa memberikan mas kawin padaku. Bersambung.